مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Usaha yang kubur, ahli kubur kula panjenengan sedaya, mugi-mugi ahli kubur kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, di maghfirah segala akhiratnya, dan kita yang masih hidup diberikan umur yang panjang, diberikan sehat walafiat fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, mobil khusus takmir beserta jajarannya, dan juga para jamaah ingkang dimuliakan diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan kajian hadis Arba'in. Hari ini kita sampai pada hadis yang ke-20. Baik, hadis ke-20 ini menjelaskan tentang malu, isim, ya. Bagaimana malu itu, bagaimana manajemen malu itu, bagaimana Islam mengatur malu itu seperti apa, malu yang baik itu bagaimana, malu yang tidak baik itu bagaimana. Maka hadis yang ke-20 ini menjelaskan tentang perihal berkenaan dengan malu. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, dari Abi Mas'ud. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Mugi-mugi ridha Allahu sinten Allah anhu saking Mas'ud Uqbah. Qala nanti kau Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda seperti ini. Inna mimma adrakan nasu kalaman nubuwah atau kalaman nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya yang didapati seseorang dari perkataan para nabi terdahulu. Jadi perkataan nabi-nabi terdahulu yang bisa kita dapat sampai saat ini, ya. Jadi perkataan nabi-nabi terdahulu yang masih sampai pada kita ini, idza lam tastahi, ketika kita tidak atau tidak mengendalikan rasa malu, la boten isin, kalau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka kerjakanlah semau Anda. Jadi ketika kita tidak malu, maka kerjakanlah semau kita. Jadi bahasanya nanti kita bahas, maksudnya bagaimana ketika Anda tidak malu, kerjakan semaunya bagaimana, nanti kita kupas. Baik, yang pertama, bahwasanya di antara ucapan-ucapan para nabi terdahulu yang sampai kepada kita, maksudnya bagaimana Islam itu datang, ada
ada kalanya menyempurnakan syariat yang lalu, ada kalanya menghapus, menasah syariat-syariat yang lalu yang kurang relevan, itu dihapus. Jadi syariat itu datang, ada kalanya menyempurnakan, ada kalanya menghapus. Contohnya yang menyempurnakan kayak syariat ibadah haji. Ibadah haji itu kan sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian ada syariat khitan. Khitan itu ada yang mengatakan asal mulanya dari Ibrahim, ada yang asal mulanya dari Adam. Kemudian itu baik diteruskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai pada kita, sehingga kaum muslimin itu semuanya berkhitan, sunat. Nah, itu contoh syariat yang terdahulu kemudian dilestarikan, dan yang belum ada itu diadakan. Contohnya zaman dulu belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu khusus umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat terdahulu paling tidak Asyura, nah ini puasa Asyura. Tapi di umat Rasulullah ini punya keistimewaan, yaitu memiliki puasa yang namanya puasa Ramadan. Nah, jadi tidak ada, kemudian ada. Kemudian ada yang dulu ada, kemudian dihapus. Dihapus. Misalkan nikah beberapa kali, berkali-kali. Tapi umatnya Rasulullah dibatasi hanya empat kali. Itu boleh kuat, gimana? 4 kali. Boleh 10 kali, boleh 10 kali dengan catatan rabi baru mati, rabi mati, sampai berkali-kali. Tapi kalau dalam keadaan bersamaan maksimal boleh 4, Cuman kalau satu itu namanya istiqomah. Satu setunggal itu namanya istiqomah. Artinya sehidup sesurga. Insyaallah kepanggil begitu. Kalau suami istri misalkan suaminya meninggal, besok ikut siapa? Ya kalau belum menikah lagi, ya besok ikut suami. Kalau menikah lagi, misalkan seorang istri ditinggal wafat suaminya, kemudian menikah lagi, lah besok itu ikut yang mana? Ikut suami pertama apa ikut yang baru? Kira-kira mau ikut yang mana nih? Ikut yang lama apa ikut yang baru? Maka ulama di sini berbeda pandangan. Ada yang mengatakan ikut suami yang paling akhir, di mana dia meninggal, yaitu terakhir itu. Yang terakhir itu kelak di surga bersama dengan suami yang terakhir. Ada yang mengatakan para ulama ikut yang paling soleh, dari suaminya itu, dari suaminya itu, kira-kira mana yang paling soleh? Yaitu kelak yang akan digandeng di surga, yang paling soleh. Ini pendapat kedua. Pendapat selanjutnya, yang milih sindi, ada milih sing pertama, milih sing kedua, atau milih sing terakhir. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa pandangan bila mana seorang wanita ditinggal wafat oleh suami. Kalau ingin ketemu sama yang pertama, maka tidak menikah lagi, maka ketemu dengan suami yang pertama. Sekarang dibalik. Kalau suami masih hidup, istrinya yang meninggal, kemudian suaminya menikah lagi, bagaimana? Ya melok kabeh, masih rapi papat. Selama pisahnya bukan pegat urip, alias pegatnya itu pegat wafat, maka semuanya bisa berkumpul. Bisa berkumpul. Nah, kemudian kalau meninggalnya itu jomblo, meninggalnya tidak punya
keluarga, belum pernah menikah, kemudian wafat. Bagaimana kelak? Masa di surga itu jomblo? Padahal di surga itu nggak ada orang jomblo, oke? Jadi mutazawijin semuanya itu di surga itu dinikahkan. Nggak ada orang jomblo. Misalkan di dunia belum pernah menikah, belum pernah menikah sama sekali, maka kelak itu akan dinikahkan. Dengan siapa? Bisa jadi dinikahkan dengan yang meninggal sama-sama jomblo. Nah, jadi laki-laki yang meninggal jomblo bisa jadi kelak itu dinikahkan dengan wanita yang meninggal juga jomblo. Atau stok jomblo bisa ono, stok jomblo wedok orang ono umpamanya. Nek karep wong lanang tok mati ini jomblo, makanya dinikahkan dengan bidadari. Jadi nggak ada di surga itu yang sing kademan bulan wonten. Semuanya oleh Allah diberikan pasangan alias dijodohkan. Dan di surga itu ora ono wong tuwek. Semuanya itu seumuran, tepat mateng-matengi, tepat api-api manusia. Ya kira-kira 17 sampai 30 kan. Jadi umurnya tepat api-api manusia. Mboten wonten wong kewut, mboten wonten. Kalau ana wong umur 90 mboten wonten. Nek umur 90 niku kan guyu kali nangis lak padha niku nggih. Ngomong aja nek umur 90 niku guyu kali nangis niku biasa sami. Wonten bab guyu kula jenengan biasae. Lek katakan kula jenengan, "Bang, sampe ning guyu kok nangis?" Kadang baru ketok banyu montone kan oh berarti nangis. Jadi lek sepuh nemen biasa guyu kali nangis niku sami. Nah, baik, jadi saya ulangi lagi, Islam itu datang ada kalanya menyempurnakan syariat terdahulu, ada kalanya Islam datang itu menghapus syariat terdahulu, ada kalanya syariat itu datang belum ada dahulu kemudian ada. Ya, contohnya tadi ini beberapa syariat. Ternyata kalau malu, nah, yang kita bahas pagi ini, malu itu ternyata itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai saat ini kita punya yang namanya tradisi, kita punya pegangan, kita punya rep, kita punya filter yang namanya malu. Lek sampai ranu isin para hadirin bahaya. Malu itu hanya diberikan kepada manusia. Kalau kambing itu tidak punya malu, ibu sapi itu tidak punya malu. Tapi kalau manusia ini dilengkapi dengan rasa malu. Sejak kecil pun manusia itu sudah dibekali rasa malu. Bukankah anak kecil itu kadang sudah ada rasa malu kadang masih kecil, mentalnya itu sudah mental pemalu, sudah malu itu sudah ada. Karena sejak kecil sudah warna ini sepertinya kalau dewasa itu rasa malunya itu dominan. Ini rasa malunya kurang dominan. Ada rasa malu itu memang insting. Ada rasa malu itu memang wujud dari iman. Nah, jadi ada rasa malu itu memang dari insting, dari tabiat, dari bawaan, dari orok. Ada rasa malu itu memang terbentuk oleh keimanan. Sehingga Rasulullah itu dakwahkan wal haya syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti kalau orang itu kemaluannya, rasa malunya, kalau orang rasa malunya tipis, kecil, berarti indikator imannya juga tipis. Berarti orang beriman itu tebal, ya otomatis isinya rasa malunya itu juga tebal. Kalau keimanan seorang itu sedang, otomatis rasa malunya juga sedang. Contoh, kalau orang itu malu kepada Allah, misalkan, maka ihsannya itu dominan. Ihsan itu apa? Dia itu selalu merasa dilihat Allah. Di mana-mana serasa diawasi oleh Allah.
Meskipun nggak ada pimpinan, pokok kerja. Meskipun nggak diawasi CCTV, pokok kerja. Kenapa? Karena dia sudah bekerja karena Allah, tidak perlu CCTV, tidak perlu diawasi. Nah, orang yang sudah derajat ihsan seperti ini, orang yang sudah derajat ihsan, maka otomatis rasa malunya luar biasa. Kan ada cerita yang sudah populer sering kita dengar, ada santri disuruh nyembelih binatang, sembelihlah dimanapun sekiranya Allah tidak tahu. Santri dibeleh di gunung, dibeleh di laut, dibeleh di mana-mana, semuanya disembelih sekiranya tidak ada orang yang tahu. Tapi ada satu santri nggak bisa menyembelih. Kemana? Karena di mana-mana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana-mana dia merasa tidak sendiri, sehingga dikembalikan ke gurunya. Ngapunten, saya nggak bisa menyembelih. Saya sudah lari kemana-mana cari tempat, ternyata saya itu tidak sendiri. Tidak sendiri bagaimana? Di mana-mana saya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau rasa malu ini tipis, otomatis imannya juga tipis. Karena orang melakukan dosa itu sejatinya kalau memang rasa malunya itu besar kepada Allah, maka ya dia tidak akan melakukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini malu terhadap sesama. Nah, ini penting barangkali. Malu terhadap sesama. Ini juga perlu di manajemen dan dipelajari. Misalkan mohon maaf, kita pas makan prasmanan, temannya hanya 1 piring, kemudian kita ambil 3 piring, kue gunung Semeru gede-gede, yang lain kayak bukit gitu piringnya, yang satu lalu kue gunung Semeru. Lah itu kan termasuk isin nama boten, isin terus isin ini doang. Izin dan izin. Nah, itu perlu di manajemen juga. Sehingga kalau orang itu malu, mohon maaf. Kalau di negara kita kan mohon maaf, laki-laki perempuan bersama kalau belum resmi kan malu dan tabu itu. Tabu. Nah, itu juga wujud dari rasa malu. Tapi kalau malunya nggak ada, bahagia wong, bangga. Nah, seperti itu. Jadi kalau malu itu menunjukkan bagian dari iman, ya seperti itu. Mohon maaf, kalau malu sudah tidak ada, maka manusia itu ya sifat hewannya keluar. Sifat hewaninya itu, hayawannya itu keluar kalau tidak punya rasa malu. Kalau kambing atau sapi, meskipun banyak orang ya kencing lah ini, sapi banyak orang masih ngadeg bingung video. Tapi manusia itu kan malu, sungkan, mosok moro tengah handphone moro guyu lagi. Berarti orang itu tidak punya malu. Nah, orang yang masih punya malu nggak akan kencing di pinggir jalan, mesti saabot-abote guyu mesti boleh mungkin sing sepi. Kenapa? Satu, menjaga aurat, menjaga aurat. Kalau terbuka kelihatan orang kan itu nanti itu perbuatan dosa karena membuka aurat di jalan. Nah, selanjutnya contoh dari rasa malu terhadap manusia. Misalkan sholat ya. Aurat laki-laki kan lutut sama pusar. Berarti dada ini kan bukan aurat bagi laki-laki. Kemudian di bawah lutut juga bukan aurat. Berarti kalau laki-laki pakai anduk, auratnya kan cukup sudah tertutup kan. Anduk dipakai pusar sampai lutut. Berarti kan itu sudah tertutup. Tapi masa meskipun sudah tertutup auratnya, sholat naik anduk-anduk. Nah, sholat datang ke masjid, cuma pakai sarung toh, orang kelambian. Namun pakai sarung, sing penting auratnya tertutup. Nah, kira-kira bagaimana? Lu kapan nih? Nang masjid kok pakai sarung. Nah, seperti itu barangkali. Jadi itu salah satu contoh betapa kita terhadap tetangga ini juga harus punya rasa malu. Contoh lagi, saya ke tempatan kumpulan, misalnya ada perkumpulan. Itu biasanya kalau saya itu
kalau saya itu punya hajat dia mesti datang. Masa saya kalau dia punya hajat nggak datang, kan malu. Nah, ternyata malu ini memang apa ya, benar-benar bagian dari iman. Ketika rasa malu ini sudah dicabut, maka benar kata Rasulullah SAW, fasna masyita. Kita itu bisa mengerjakan sembarangan, apapun bisa kita kerjakan bila mana rasa malu itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemaksiatan itu terjadi lantaran rasa malu ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rasa malu ini ditanamkan, maka luar biasa. Sehingga ketika cucu kita, anak-anak kita yang masih kecil, jangan sampai dibiasakan kencing di halaman-halaman itu. Biasakan kalau kencing sejak kecil itu biasakan di kamar mandi. Kalau anak dibiarkan kencing di luar, di halaman sama bermain, nanti sampai tua itu biasanya terbiasa. Tapi kalau anak sejak kecil kita biasakan istinja di kamar mandi, maka anak itu gak akan keluar kencing kalau kencing di halaman itu. Benar itu. Pokoknya ini mau ini gak mau kencing. Gak betul. Kenapa? Karena sejak kecil tidak terbiasa kencing sembarangan. Nah ini kiranya penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Betapa misalkan untuk menjaga rasa malu. Misalnya sampai lek wong tolong lek mangan bareng lek tanduk aja akeh. Cukup didik ae kok lek kurang timbulan ngoten nggih. Kadang kan ada anak itu, ada teman banyak orang langsung piringnya diisi sampai orang sedang. Nah, itu boleh, tidak dosa berarti. Cuman sawangane lho kaya bragas temen. Ya silakan ibu, kok kurang ibu. Itu malah bagus. Piring cilik mari ngoten isinya sampai sok gunung Semeru. Nah itu boleh, tidak dosa. Tapi pantas sama mboten Bu, pantas sama mboten. Ibu mboten pantas. Mau piring cilik isinya sok buat dene sak gunung ngoten. Iki mendingan isi titik, kemarin ngoten dilipet mana ibu, dilipet mana ibu. Niku mboten napa-napa. Ini boleh, tidak dosa, tapi tidak baik. Atau misalkan tradisi kita di Jawa ini kan celana pakai panjang, ya. Celana kan pakai panjang, kadang pakai sarung. Kalau di Barat itu kan pakai celana pendek, baik laki-laki maupun perempuan, karena panas misalnya. Itu kan tradisi di sana. Nah, kalau dipraktekkan di tradisi kita, izin para hadirin, izin. Mau orang pasar Bonun, gaya celana, enggak para hadirin. Kemudian dia itu seorang tokoh misalkan, ya jelas itu adalah perbuatan yang kurang baik. Betul laki-laki itu sak dengkul, tapi itu kan sebagai tokoh masyarakat kan tidak pantas, kurang bagus. Sehingga kata para ulama, orang yang merasa malunya tinggi, orang yang rasa malunya bagus, maka dia gelarnya itu namanya iffah. Iffah itu terjaga dari hal-hal yang kurang baik. Iffah itu menjaga perilaku termasuk dari hal-hal yang memalukan. Bahkan kalau dalam keterangan kitab-kitab Sifatul Karam, orang yang tidak punya iffahnya itu rendah, harga diri itu rendah, tidak sah menjadi saksi pernikahan. Oke, kita kalau baca kitab-kitab Sifatul Karam para hadirin, maka saksi nikah itu jangan sembarangan. Benar-benar orang yang punya menjaga kewaraan, menjaga iffah. Iffah itu tadi itu menjaga harga diri, ya, menjaga harga diri. Misalkan kita tertawa itu kan boleh tertawa di mana saja boleh. Tapi misalkan di tengah jalan ngomong guyu kakak teman, kira-kira pantas apa enggak? Kurang pantas. Nah, boleh tidak dosa, tapi ya kurang ngomong buat terbaik kakak-kakak. Iya kalau nggak ada orang sakit. Kalau di depan rumahnya itu pas ada orang sakit, kan itu juga bisa mengganggu. Ini sebenarnya banyak hal. Jadi malu itu ada kalanya
memang dituntun oleh syariat, artinya jangan sampai kita itu terjerumus ke perbuatan dosa karena rendahnya rasa malu. Yang kedua, malu itu memang terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia itu memang kita harus malu. Baik secara sosiologi, itu rasa malu itu memang harus ditanamkan, termasuk untuk generasi kita. Nah, ini perlu para hadirin. Kenapa demikian? Anak-anak muda kita, generasi milenial, gak peduli kalau uang pancet mendalangi HP. Kadang bisa uang, mendalangi HP. Ini kan boleh-boleh saja, tapi secara aturan Departemen Permaluan tadi itu sangat kurang pantas. Ya kalau diajak ngomong orang ya HP-nya ditaruh dulu, kita ngomong sama orang. Tapi sekarang sudah banyak anak-anak muda kita, kalau kita ingatkan, wis di mana-mana sih dicekel HP. Yang parah jeding BAB yo orang ketinggalan sampai nyekel HP. Nah ini para hadirin. Jadi kita sebagai orang tua benar-benar harus mengontrol anak-anak kita, betapa kita harus menanamkan rasa malu sejak dini. Kalau rasa malu ini sudah tidak kita tanamkan, maka nanti suatu saat itu akan berpengaruh kepada keimanannya. Dan yang paling fatal para hadirin, kalau manusia itu sudah terlepas dari rasa malu, maka dia akan berbuat yang bisa menentukan imannya, bahkan dikhawatirkan nanti sifat-sifat hewan itu bisa melekat pada orang yang tidak punya malu atau rasa malu yang tinggi sekali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau kandungan dari hadis tentang malu. Mungkin ada sedikit diskusi sebelum kita tutup. Mungkin dari Bapak atau Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Betul. Rasa malu itu biasanya bapak sama ibu gedean pundi Pak biasanya. Ibu ya. Nah, rasa malu itu biasanya wanita sama laki-laki itu berbeda. Berarti rasa malunya lebih besar wanita sama laki-laki. Leres ya? Leres. Itu sudah terbukti di mana-mana bahwasanya rasa malu itu memang dominan pada seorang wanita. Tapi lek kadung wong wedok dicabut rasa malunya, maka ayah berbahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada seseorang, terutama kaum wanita, itu adalah memberikan rasa malu yang lebih besar daripada laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, sehingga Allah menanamkan rasa malu karena Allah, sehingga rasa malu yang tebal ini menjadi indikasi dari keimanan kita yang tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Semoga jemaah kita yang sakit, yang ada masalah, semoga diberikan solusi dan juga kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan walafiat, dan jika beliau sudah wafat, semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.